TV kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya, Davina Hoirunisa. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum dalam Jurnal TV siang ini. Audio Jungle. Berita yang pertama, pandemi yang melanda Indonesia membuat perekonomian masyarakat menurun, bahkan tak sebagian besar yang kehilangan mata pencaharian. Salah satunya adalah para pedagang yang berjualan di kantin SMA Negeri 6 Karawang. Semenjak diizinkannya pembelajaran tatap muka secara 100%, kini para pedagang kembali berjualan di kantin sekolah setelah kurang lebih 2 tahun vakum tidak berjualan di kantin Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Karawang. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Jurnal TV, Putri Dwi Fitria. Selamat siang Putri, bagaimana kondisi terkini di kantin Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Karawang? Baik, selamat siang Davina dan juga saudara. Seperti yang kita lihat di belakang saya, ramai sekali siswa-siswi yang sedang membeli makanan di kantin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemui salah satu pedagang yang berjualan di kantin. Selamat siang Bapak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pendi. Ya, kalau boleh tahu Bapak berjualan di kantin SMA Negeri 6 ini sejak kapan? Dua bulan lalu. Saya ingin bertanya mengenai kondisi terbatas dalam masa pandemi 2 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi berjualan Bapak? Kemarin saya sempat tidak jualan selama 2 tahun. Ya, untuk memenuhi dapur tiap hari, saya kerja bangunan. Apa dampak dan perubahan yang Bapak rasakan setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini? Apakah ada penurunan? Ya, setelah pandemi selesai, alhamdulillah ya bisa kembali lagi normal, bisa jualan, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Semoga diberikan kelancaran dalam berusaha dan jualan. Selamat beraktivitas kembali. Itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Audio Jungle. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Karawang merupakan salah satu sekolah di Jawa Barat yang menerapkan sistem sekolah penggerak sejak tahun lalu. Adanya kurikulum merdeka yang serentak diterapkan di seluruh sekolah Jawa Barat tentunya menjadi peran penting dalam proses pembelajaran para siswa dan siswi. Sekolah yang baru berdiri sekitar 8 tahun ini berhasil menjadi sorotan karena mengadakan festival panen karya hasil program sekolah penggerak pada tanggal 23 Juni 2022 kemarin. Hal ini karena SMA Negeri 6 Karawang merupakan salah satu sekolah penggerak di Jawa Barat. Sekolah penggerak adalah sekolah yang mengutamakan pengembangan hasil belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekolah. Dalam artian, kurikulum sekolah penggerak mengutamakan hasil belajar siswa, di mana dengan hasil siswa yang terbaik akan menghasilkan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi. Lalu, bagaimanakah tanggapan para siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang yang bisa menjadi bagian dari sekolah penggerak? Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Jurnal TV, Putri Fitria Dwi Ramadhani. Selamat siang Putri, bagaimana kondisi terkini di kantin Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Karawang? Sekarang saya bersama Kang Teteh yang mungkin akan memberikan sedikit informasi mengenai sekolah penggerak ini. Baik, selamat siang Akang Teteh. Siang. Sebelumnya mohon maaf Akang Teteh, saya dari tim jurnalistik meminta izin untuk mewawancarai Akang Teteh perihal sekolah SMA Negeri 6 dalam kurikulum terbaru. Kalau boleh tahu nama Akang Tetehnya siapa dan dari kelas mana? Oh ya, kenalin nama saya Nabila Hoiria, saya dari kelas 11-3. Saya Fikri Rahman Hakim dari 11-2. Silakan dulu. Kalau boleh tahu, selama Akang Teteh belajar di sekolah penggerak, apakah ada rintangan atau kesulitan yang Akang Teteh hadapi dan bagaimana mencari solusinya?
Kalau menurut saya sendiri kesulitannya itu kita mempelajari dua jurusan sih, baik IPA maupun IPS, itu sih kesulitannya. Tapi ya ada bagusnya juga, solusinya kita jadi tahu kelebihan kita, keunggulan kita tuh ada di bidang IPA atau IPS gitu. Menurut Akang Teteh, apakah metode yang diajarkan oleh Sekolah Penggerak dapat membantu Akang Teteh dalam mempelajari bidang pelajaran dengan mudah? Sangat mudah sih buat pembelajaran kurikulum sekarang sih. Karena guru itu tidak hanya menjelaskan di depan anak-anak saja, tidak hanya materi saja gitu. Kita ada suatu proyek yang mungkin menambahkan jiwa kesosialan kita sama wawasan kita gitu. Kayak misalnya contoh yang akan jalanin proyek sekarang itu proyek kayak observasi gitulah gitu ya. Kayak kita mau wawancara gitu. Dan itu suatu wawasan yang mungkin pengalaman yang akan baik ke depannya gitu. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berbicara sama orang dan memulainya itu gimana gitu. Sangat gampang dan sangat menyenangkan. Ya baik. Adakah keseruan atau kegiatan yang menurut Akang Teteh paling menyenangkan selama belajar di Sekolah Penggerak? Bisa tolong dijelaskan? Oh ya, menurut saya pribadi adanya proyek panen karya sih. Itu tuh selain proyek panen karya sebenarnya banyak proyek-proyek yang lainnya. Jadi menurut saya acara-acara proyek itu sangat seru karena kayak contohnya presentasi. Dengan cara kita presentasi kita bisa melatih public speaking. Terus tuh dengan acaranya panen karya kita bisa menunjukkan bakat dan karya kita tuh di bidang mana gitu. Kayak gitu masih banyak lagi sih sebenarnya. Yang kemarin juga ada ini kan, panen karya itu ada temanya juga. Itu temanya ini karyaku mana karyamu. Ya, selain itu juga kayak ada tentang berjualan. Di situ juga kita bisa melatih di bagaimana skill wirausaha gitu. Baik, terima kasih Akang Teteh atas informasinya. Selanjutnya saya kembalikan Anda di studio. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya, Davina Hoirunisa, dan tim rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.